Oke, selanjutnya kita akan membahas aplikasi turunan fungsi aljabar bagian kedua, itu menyangkut kemonotonan fungsi ya. Sebelumnya ini pemanfaatan turunan seperti di video-video sebelumnya sudah disampaikan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana yang dimaksud dengan kemonotonan fungsi. Tentunya kalau grafik suatu kurva sudah seperti yang ditunjukkan ini, maka kita akan gampang menentukan di bagian mana fungsi naik, kemudian di bagian mana fungsi turun ya. Jadi kalau grafiknya seperti ini, kita tahu bahwa pada selang ini grafiknya sementara naik, atau pada saat kalau ini adalah X ya, maka pada saat X kurang dari A, fungsinya naik. Kemudian ini pada saat X berada di antara A dan B, atau kita tuliskan X lebih dari A, X kurang dari B, fungsinya turun ya, tampak turun ya. Kemudian pada saat X lebih dari B, fungsinya naik ya. Kalau kita ingat fungsi naik itu grafik ini, maka kita ingat bahwa fungsi naik itu selalu berkaitan dengan kemiringan garis ya. Jadi kalau fungsi naik, pasti gradien-gradien yang ada di sebelah sini itu nilainya positif ya, naik dari kiri ke kanan. Sementara pada saat grafik turun, maka gradien-gradiennya itu semua bernilai negatif ya. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau kita sepintas melihat grafik, maka tentunya kita akan mudah memahami definisi ini ya. Jadi pada saat X bergerak ya, ini pada saat X1 ini kurang dari X2 ya. Jadi kalau X1 di sini ya, berarti Fx1-nya di sebelah sini ya. Kemudian kalau X2 di sebelah sini, X2 sebelah sini, maka kita lihat bahwa pada saat X1 kurang dari X2, maka pasti akan berlaku Fx1 kurang dari Fx2. Nah, kalau itu terjadi, maka selang ini pasti adalah selang di mana fungsi naik ya. Demikian juga sebaliknya ya, kalau kita melihat kedudukan dari, misalnya di sini ada X3, di sini ada X4, maka pasti, sorry ya, kita ambil yang turun ya. Di sini kalau ada X3, di sini ada X4. Kalau kita lihat kedudukan dari Fx3, pasti nilainya akan lebih dari Fx2 ya, karena fungsinya sedang turun ya. Kalau kita lihat posisi di Fx ya, ini ya, pasti ini yang Fx3, kemudian ini yang Fx4. Fx3 pasti dia akan lebih dari Fx4 karena fungsinya adalah fungsi turun ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana hubungannya dengan turunan. Nah, kalau kita perhatikan di awal sudah disampaikan. Jadi kalau kita melihat pada fungsi yang naik ya, fungsi yang naik, gradien di sini itu pasti bernilai positif ya. Ini bernilai positif. Sementara pada grafik selang di mana grafik turun, gradiennya pasti negatif. Nah, kalau kita ingat, gradien ini kan menunjuk kepada turunan pertama ya. Ada hubungan dengan F aksen X. Nah, kalau kita lihat, sebentar akan lebih jelas tentunya di soal. Misalkan F fungsi aljabar yang terdefinisi di selang I
dan F mempunyai turunan di I, maka F aksen X kalau pada selang I turunan pertamanya kita uji satu titik nilainya positif, maka pasti itu adalah fungsi naik. Sebaliknya kalau F aksen X-nya negatif atau kurang dari 0, maka fungsinya pasti fungsi turun. Tentunya ini terkait dengan soal-soal yang tidak ada grafik, ya. Artinya kita menganalisa tanpa grafik. Oke, mari kita lihat di contoh pertama ini. Tentukan selang atau interval di mana fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 15. Kita lihat. Pertama, langkah pertamanya adalah menentukan turunan pertama. Berarti kita tulis f aksen x itu sama dengan 3x kuadrat dikurangi 6x. Ya. Kemudian kita lihat pembuat nol fungsi, ya. Pembuat nol fungsi, perhatikan ya, pembuat nol dari fungsi turunan pertamanya, ya. Berarti kita ambil yang ini, ya. Kita tulis kembali 3x kuadrat kurang 6x. Pembuat 0 kita buat sama dengan 0, ya. Ini kebetulan gampang difaktorkan. Nanti kalau kita ketemu dengan fungsi yang agak ribet difaktorkan, Anda bisa melihat part video saya tentang cara memfaktorkan. Ini kan kalau kita keluarkan 3x, suku pertama tertinggal x, kemudian suku kedua tertinggal 2. Karena ini sudah dalam bentuk faktor, berarti kita bisa tulis, ya, 3x sama dengan 0, itu yang menyebabkan nilai x-nya adalah 0. Kemudian x kurang 2 sama dengan 0, berarti kita dapatkan x sama dengan 2. Ya, kita dapatkan pembuat 0 itu adalah 0 dan 2. Itu yang kita uji di garis bilangan ini. Ini ada 0, ini ada 2. Sekarang kita lihat. Sekali lagi uji pada f aksen x. Jadi kalau kita ambil sembarang titik, tentunya kita mengambil titik yang paling gampang. Misalnya di sebelah 0 itu, coba kita lihat f aksen negatif 1. Kita uji pada fungsi ini, ya. Berarti negatif 1 pangkat 2 adalah 1 dikali 3 adalah 3. Kemudian 6 kali negatif 1, negatif 6, negatif jadi positif 6. Nilainya adalah 9. Ya, itu sama dengan 9. Itu kan lebih dari 0. Coba kita cek yang di tengah. Kita ambil satu titik, misalnya 1. Berarti kita coba f aksen 1. Kalau kita substitusi di sini, nilainya akan dapat 3 kali 1 dikurang 6 kali 1. 3 kurang 6 sama dengan negatif 3. Itu kurang dari 0. F aksen x kurang dari 0. Sekarang kita coba yang f aksen 3. Kita ambil satu titik di sini, ya. F aksen 3. Berarti kalau kita substitusi di sini, 3 kuadrat 9 kali 3 27 dikurangi 6 kali 3 18. Ya, 27 kurang 18 itu 9, ya. 9 itu lebih dari 0. Berarti ini f aksen x lebih dari 0. Nah, sekarang kita sudah bisa mengambil kesimpulan tanpa menggambar, ya. Perhatikan, kita mengambil kesimpulan di mana fungsi naik
tanpa menggambar. Kita lihat yang mana di pengujian tadi yang bernilai positif ya. Oh iya, ternyata pada selang ini ya dia bernilai positif, selang pertama dan selang kedua, sehingga kita simpulkan fungsi akan naik pada saat ya. Kita bisa langsung simpulkan dia naik pada interval X kurang dari 0 atau X lebih dari 2 ya, yang sebelah sini X lebih dari 2. Sementara fungsi akan turun kita melihat pada saat f aksen X kurang dari 0, yaitu pada selang X lebih dari 0 kurang dari 2. X lebih dari 0 kurang dari 2. Oke, itu ya contoh penggunaan turunan, sekali lagi tanpa menggambar ya. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Tentukan selang atau interval di mana fungsi naik dan turun dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 tambah 3 per x kurang 1. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan turunan pertama. Anda perhatikan bahwa ini adalah fx ini berbentuk U per V ya. Jadi kita tulis U itu adalah X kuadrat tambah 3. Kita cari turunannya, U aksen itu adalah 2X tambah 0 ya. Kemudian V ya. V itu adalah X kurang 1. Berarti turunannya adalah 1. Kita ingat bentuk turunan fungsi pembagian f aksen X itu adalah U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. Jadi kalau kita cari U aksen itu adalah 2X dikali V. V itu adalah X kurang 1 dikurangi U itu adalah X kuadrat tambah 3, kemudian V aksen itu adalah 1 dibahagi V kuadrat. V itu adalah X kurang 1 kuadrat. Kita bisa sederhanakan bentuk ini menjadi yang pembilang kita sederhanakan 2X kali X itu adalah 2X kuadrat kurang 2X kurang X kuadrat kurang 3, atau bisa penyebutnya adalah X kurang 1 kuadrat. Hasilnya adalah 2x kuadrat kurang x kuadrat itu adalah x kuadrat dikurangi 2x kurang 3. Hasilnya adalah penyebutnya adalah x kurang 1 kuadrat. Itu adalah turunan pertama dari fx. Kita bisa langsung selesaikan dalam bentuk faktor ya, kalau Anda ingat ya. Ini kita faktorkan saja. Ini saya tulis sebelah sini. X kuadrat kurang 2x kurang 3 kalau difaktorkan. Kita tulis seperti ini ya. Dua bilangan hasil kalinya minus 3 dijumlahkan minus 2. Dijumlahkan minus 2 itu adalah hasil kali minus 3, berarti kurang 3, ini kurang 1, minus 3 tambah ya, oke.
Jadi ini sebelumnya dapat minus 3 dan plus 1. Minus 3 kali 1 minus 3, minus 3 tambah 1 minus 2. Sehingga bentuk ini ya, yang ini kita boleh tulis dalam bentuk faktor adalah X tambah 1 dikali X kurang 1 dibahagi X kurang 1 kuadrat. Kenapa demikian? Karena nanti ini akan berkaitan dengan pembuat nol ya, atau titik kritis. Oke. Langkah berikutnya kita tentukan titik kritis. Yang pertama titik stasioner ya, titik stasioner. Titik kritisnya ada terbagi dua ya. Yang titik stasioner kita bisa perhatikan, kita ambil yang turunan pertamanya ya, yang di pembilang itu adalah X tambah 1. Sorry, ini X kurang 3 ya. X tambah 1, X kurang 3. Kita tuliskan seperti ini ya. X tambah 1 dikali X kurang 3 sama dengan 0. Sementara yang penyebutnya tadi ya, X kurang 1 kuadrat itu adalah titik singular ya, titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi tidak ada, tetapi dia akan masuk pada kategori titik kritis. Jadi sebentar kita akan tulis di sini X kurang 1 kuadrat sama dengan 0. Di bagian atas dulu kita akan dapat ini ya, berarti X sama dengan minus 1, kemudian X sama dengan positif 3. Sementara pada titik singular kita bisa langsung ambil salah satu faktor saja karena ini X kurang 1 ya. Berarti kita ambil X kurang 1 sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Sehingga kita punya 3 titik kritis ya. Minus 1, 3, dan 1. Itu yang nanti kita akan uji pada garis bilangan. Oke, berarti di sini kita akan uji yang titik-titik tadi. Minus 1, 1, 3. Kita mulai yang di sebelah kiri minus 1 kan kita bisa uji F aksen minus 2. Kita tulis kembali F aksen X itu adalah, kita lihat F aksen X itu adalah yang sudah kita dapat tadi. F aksen X-nya adalah X1 tambah X2 ya. Bentar, kita tulis kembali untuk memudahkan. X1 tambah X tambah 1 dikali X kurang 3 bahagi X kurang 1 kuadrat. Kalau minus 2 kita masukkan ke sini ya. Minus 2 kita masukkan ke sini, kita akan dapat X sama dengan minus 2. Kita akan dapat di sini minus 2 tambah 1. Sebenarnya kita cukup menuliskan tanda-tanda ya, kita tidak persis harus mencari hasil. Misalnya seperti ini, kita akan dapat kalau minus 2 tambah 1 kan minus 1, itu negatif. Kemudian minus 2 kurang 3 itu minus 5, itu negatif ya, itu juga negatif. Kemudian minus 2 kurang 1 itu minus 3 kuadrat positif. Jadi kita dapat di sini sebenarnya tandanya minus kali minus positif, bahagi positif, nilainya pasti positif. Jadi ini kita bisa tuliskan F aksen X-nya adalah positif atau
lebih dari 0. Langkah berikut tentunya paling mudah kita menguji titik 0 ya. Berarti kita masukkan f aksen 0. Kalau kita masukkan di sini, coba Anda perhatikan 0 tambah 1 positif. Jadi ini kalau saya tulis ini positif. 0 kurang 3 itu negatif. Kemudian di bawah 0 kurang 1 min 1 pangkat 2 pasti positif. Jadi positif kali negatif, negatif. Negatif bahagi positif itu adalah negatif ya. Ini tandanya negatif. Berarti kita dapat sini f aksen x-nya itu kurang dari 0. Kita uji yang berikutnya, yang mudah ya. Kita coba f2. F aksen 2. Kita coba masukkan 2 tambah 1, 2 itu positif. 2 kurang 3, negatif 1, negatif. Kemudian di bawahnya 2 kurang 1, positif. 1 kuadrat 1, positif ya. Berarti ini adalah positif. Kita akan dapat tandanya pasti negatif. Jadi kita dapat yang kedua itu f aksen x itu kurang dari 0. Yang ketiga, kita bisa uji sembarang titik. Kita ambil yang gampang tentunya f4. F aksen 4. Kita lihat tanda-tandanya. 4 tambah 1 positif, positif 5. 4 kurang 3 positif juga. 4 kurang 1 positif kuadrat juga positif. Jadi pasti f aksen x-nya bernilai positif. Sehingga kita sudah mendapatkan interval-interval di mana fungsi naik atau fungsi turun. Kita lihat yang pertama, kesimpulan pertama untuk fungsi naik ya. Lihat f aksen yang positif. Berarti ini yang pertama dan 1/4. Berarti dia naik pada interval x kurang dari minus 1 atau x lebih dari 3. Kemudian dia turun berarti kita perlu lihat f aksen yang negatif, yang pertama ini yang kedua. Ini tidak bisa digabung ya, karena pada saat x sama dengan 1 ini adalah titik singular, tidak ada turunan. Berarti kita perlu tulis 2 kali, yaitu turun pada interval x lebih dari minus 1 kurang dari 1, atau yang kedua, interval kedua x lebih dari 1 kurang dari 3. Oke, demikian pembahasan kita untuk kemonotonan fungsi atau menentukan di mana fungsi naik dan di mana fungsi turun. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya.